Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Halimatus Sada. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan Hadis. 1. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qoro'a, artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu berbahasa Arab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan secara mutawatir. Membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, pengertian hadis. Secara bahasa, kata hadis berarti perkataan atau percakapan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Sinonim dari kata hadis adalah sunnah. Secara struktur, hadis terdiri atas 2 komponen utama, yakni sanad atau isnad dan matan. Sanad adalah suatu riwayat yang terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah. Sedangkan matan adalah redaksi atau isi dari hadis tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. 1. Fungsi Al-Quran yaitu petunjuk bagi manusia, sumber pokok ajaran Islam, peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada fungsi hadis, yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu ada menguraikan dan merincikan yang global, mengkaitkan yang mutlak dan mentaksiskan yang umum. Tafsil, takyid, dan taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki Al-Quran dan menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Lalu yang selanjutnya ada cara mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang istimewa. Yang kedua, menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada orang lain sebagai pedoman hidup. Yang keempat, membaca Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran harus secara perlahan, tartil, penuh perhatian, hati penuh dengan kerinduan, lisan yang fasih, dan lantunan yang merdu. Yang kelima, berusaha untuk memahami dan mengerti maknanya. Lalu yang keenam, setelah membaca dan memahami, kita harus berusaha menadaburi. Menghafal Al-Quran merupakan keistimewaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya ada perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Yang pertama, berupaya mewujudkan berdirinya Taman Pendidikan Al-Quran atau TFQ di lingkungan masing-masing. Yang kedua, ikut serta secara aktif dalam upaya melancarkan jalannya TFQ, baik dengan pikiran, tenaga maupun materi. Yang ketiga, menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan hadis untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Yang keempat, mengajak orang-orang yang belum mau belajar Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam segala tindakan dan cara berpikirnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.